Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi di seri kedua ini untuk pengembangan toko online, dan kita hari ini masuk pada bagian untuk menginstal websitenya. Ya, jadi nanti toko online itu akan kita tempatkan di website ini. Nah, tapi sebelum ke toko online-nya, kita akan coba dulu nanti bagaimana menginstal websitenya, dan akan saya kenalkan beberapa fitur nanti yang akan kita gunakan di dalam website tersebut ya. Jadi dari hasil yang kemarin kita sudah mendapatkan domain ya. Jadi saya yakin teman-teman semua sudah mendapatkan domain, dan hostingnya juga otomatis dari 00 Web Host. Dan yang belum silahkan bisa dibuat dulu ya. Jadi ikut di video yang sebelumnya itu sudah kita belajar bagaimana mendapatkan hosting dan domain. Nah, itu silakan nanti digunakan ya. Jadi yang kemarin yang sudah kita dapatkan ada sebuah domain ya. Jadi kalau saya klik kanan ini untuk menampilkan websitenya. Nah, jadi tampilan awalnya nanti seperti ini ya, yang sudah kita kembangkan ya. Jadi ketika tampilannya sudah seperti ini, berarti website kita semuanya sudah siap untuk diinstalkan. Nah, kenapa tampil seperti ini? Karena ini memang bawaan dari miliknya 00 Web Host. Jadi ketika tidak ada website yang belum diinstal, itu otomatis akan dibawa ke tampilan ini. Jadi bayangannya seperti itu. Nah, ini nanti tampilannya akan kita rubah dengan menginstall website yang ada di hosting kita gitu ya. Baik, kita kembali ke sini. Nah, untuk menginstal website, kita tinggal klik di sini kelola website ya, kita kelola websitenya. Nah, di sini masih kosong memang websitenya, dan di sini ada dua pilihan. Ini satunya ini iklan ya. Kemudian di sini ada WordPress, dan di sini ada file manager. Ya, jadi file manager itu tujuannya nanti kalau misalnya kita punya website sendiri, kemudian kita masukkan di hosting kita. Jadi di sini kita tidak akan menggunakan itu, tapi yang akan kita gunakan adalah yang WordPress. Ya, kita coba ya. Jadi sama-sama nanti kita coba install. Nah, yang tampilan pertama yang akan tampil adalah username untuk admin dan password untuk admin. Nah, jadi begini. Ketika nanti website kita sudah terinstall, kita sudah tidak perlu lagi login ke 00 Web Host-nya. Jadi kita tidak perlu login ke 00 Web Host, tapi langsung nanti melalui website kita dan link yang menuju ke adminnya. Nanti akan saya tunjukkan link adminnya seperti apa. Ya, kita masuk untuk username adminnya. Saya misalnya gunakan admin gitu aja. Ya. Nah, ini perlu diingat nanti untuk username-nya apa, password-nya apa. Nah, kalau lupa bagaimana? Kalau lupa nanti kalian perlu merecovery passwordnya di hostingan itu, tapi kalau bisa jangan sampai lupa lah, bisa dicatat atau seperti apa ya. Kemudian saya masukkan password. Nah, ini ada username admin, kemudian passwordnya nanti disesuaikan, kemudian URL-nya yang website saya, kemudian bahasanya. Nah, untuk penyesuaian nanti kita pakai bahasa Inggris dulu saja ya. Jadi tidak perlu dirubah pakai bahasa Indonesia, kita pakai bahasa Inggris dulu saja. Kemudian kalau sudah terisi dengan lengkap, silakan bisa di-install ya. Saya install. Nanti akan ada proses seperti ini. Kita tunggu sampai prosesnya sampai 100% ya. Nah, jika sudah selesai nanti akan ada keterangan kalau sudah selesai ya. Selamat, semuanya sudah siap ya. Nah, ini bisa langsung kita klik pergi ke halaman konfigurasi. Nah, ketika kita klik tadi yang pergi ke halaman konfigurasi, maka kita akan dialihkan ke sebuah halaman untuk login. Nah, nanti untuk loginnya makanya menggunakan tadi yang password yang kita buat ya, username dan password yang tadi kita buat. Nah, nanti ke depannya ketika kita sudah selesai menginstall website dari hosting kita di sini, untuk masuk ke website kita ke sisi adminnya, itu kita akan menggunakan link yang berbeda. Ya, ini bagian untuk masuk ke admin. Kita lihat dulu websitenya ya. Kita lihat dulu websitenya tampilan seperti apa.
Nah, jadi ini adalah tampilan website kita. Jadi makanya alamatnya kalau misalnya teman-teman sudah berhasil menginstal websitenya, itu ketika diketikkan URL yang kemarin yang sudah kita buat atau domain yang sudah kita buat, maka tampilnya seperti ini, ya. Nah, untuk masuk ke sini seperti apa? Untuk masuk ke sini seperti apa ketika nanti misalnya kita sudah log out dan sudah misalnya besoknya kita ingin update atau menambahkan konten yang lain, masuknya seperti apa? Masuknya adalah kita tinggal bisa klik di sini. Selain dengan menggunakan langsung wplogin.php ini, kita langsung menggunakan URL-nya, kemudian garis miring atau slash wp admin. Nah, jadi yang akan kita gunakan untuk login adalah linknya ini, ya. Linknya kita menggunakan alamat website kita, URL-nya, kemudian kita slash wp admin. Nah, jadi ingat-ingat ya. Jadi yang digunakan adalah untuk masuk ke sisi admin itu adalah wp strip admin gitu ya. Nah, jadi yang di-share ke orang adalah ke pengunjung adalah ya alamatnya ini saja ya. Yang ini adalah untuk masuk ke bagian yang ini ya. Jadi ini sama. Nanti kalau saya enter, nah ini juga masuknya ke sini ya. Jadi akan masuk ke sini. Saya coba login ya. Tadi username-nya menggunakan admin. Nah, ini adalah tampilan sisi admin. Kita menyebutkannya sebagai dashboard ya. Jadi dashboardnya untuk website kita di sini. Jadi apapun yang akan kita rubah di bagian ini itu akan berimbas ke bagian depan ini. Nah, jadi website itu ada dua. Nanti ada sisi front end namanya yang bagian depannya, kemudian ada sisi untuk sisi adminnya. Ya, jadi sisi depan ini adalah yang dilihat oleh pengunjung, kemudian sisi ini adalah yang dilihat oleh sisi admin. Ya, jadi beda. Jadi ada dua tampilan ya, perlu diingat-ingat. Jadi ada sisi depan yang dilihat oleh user, kemudian ada sisi admin. Nah, jadi sisi admin ini yang akan nanti kita banyak mengubah ya. Nanti kita misalnya mengubah tampilan, kemudian merubah informasi, menambahkan berita, menambahkan page, itu melalui bagian ini ya. Kita coba setting dulu ya. Ini setting dasarnya. Jadi di sini kalau teman-teman lihat di sini tulisannya adalah MHD Store, just another WordPress site. Ya. Nah, ini akan kita coba rubah biar sesuai dengan identitas kita. Ya. Nah, untuk mengubahnya, di sini ada menu ya, di sebelah sini, sebelah kiri. Sebelah kiri ini ada menu, ada banyak, ada home, ada post, ada media, dan lain sebagainya. Nanti akan kita ke depan akan terus kita pelajari satu persatu. Nah, kita masuk untuk tadi ya, mengubah identitasnya dulu. Kita bisa masuk ke setting, kemudian general. Nah, ini adalah general settingnya. Nah, ini iklannya bisa di close ya. Jadi ini kita coba rubah ya. Ini MHD Store ini saya coba ganti, misalnya saya buat menggunakan nama Murhadi Store misalnya. Yang selanjutnya adalah kita mengisi bagian tagline. Silahkan bisa disesuaikan, misalnya toko online terpercaya. Nah, kedua bagian ini silakan teman-teman bebas ya, diisi sesuai dengan kebutuhannya saja. Jadi tidak harus mengikuti yang apa yang saya buat di sini untuk isinya ya. Kemudian untuk bagian yang lain, ini perlu diperhatikan untuk time zone-nya. UTC plus 7 ya, gunakan yang ini UTC plus 7. Untuk set language-nya pakai bahasa Inggris dulu saja ya, gunakan bahasa Inggris dulu, kemudian di save. Nah, ini sudah tersimpan ya, coba kita lihat hasilnya seperti apa. Nah ya, jadi sekarang judulnya juga sudah berubah. Kalau lihat teman-teman, dilihat di atas ini juga ada nama websitenya dan tagline-nya ya. Jadi ini websitenya sudah kita setting ya, seperti itu ya. Jadi itu bagian websitenya. Dan yang akan kita coba lakukan di sini, nanti kita akan coba untuk bagaimana menambahkan post ya. Post itu kalau misalnya teman-teman sering baca berita gitu di blog atau di website tertentu, ada postingan ya.
Nah, di sini juga nanti ada yang dikenal dengan page. Page itu seperti apa? Page itu juga sebenarnya sama dengan sebuah tampilan website, tapi itu tampilannya statis. Ya, misalnya digunakan untuk bagian kontak, misalnya itu biasanya menggunakan page, ya karena itu tidak akan sering dirubah gitu ya. Itu menggunakan page. Nah, untuk menambahkan berita dengan mengklik tombol menu post, kemudian add new, ya. Silakan di add new. Kita tambahkan postingan baru. Ini kita coba. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, di close saja ya. Saya jelaskan bagian-bagiannya. Nah, jadi setelah kita masuk ke editor post ya, nanti di sini ada namanya add title. Add title digunakan untuk menambahkan judulnya. Kemudian di sini start writing or typing. Nah, jadi ada dua yang perlu diisi dan nanti mungkin kita akan menambahkan satu gambar gitu ya. Nanti akan kita coba. Nah, silakan bisa diisi untuk title-nya. Misalnya ini adalah post pertama. Ini untuk kontennya silakan teman-teman bisa sesuaikan ya. Bisa mengisi dengan judul yang lain. Dan kontennya saya coba ambilkan dari Lorem Ipsum aja. Ini adalah konten dummy ya. Jadi tidak harus mengambil dari sini, atau kalau mau mengetik sendiri juga tidak masalah ya. Nah, ini kemudian di bawahnya saya tambahkan lagi biar teksnya terlihat banyak ya. Ini adalah post pertama. Nah, secara prinsip untuk konten post kita sudah dibuat, artinya sudah kita edit di sini. Nah, misalnya kita ingin menambahkan konten yang lain, misalnya untuk gambar gitu ya. Jadi ada namanya feature image ya. Nah, feature image itu nanti akan tampil di sini. Nanti akan kita lihat perbandingannya antara posting yang menggunakan feature image dan yang tidak ya. Nah, di sini perlu bisa ditambahkan feature image melalui klik yang dokumen ini. Kemudian ada feature image ya. Tambah feature image. Kemudian kita ambilkan gambar. Kita upload dulu gambarnya ya. Jadi kita harus upload gambar. Silakan dicari gambarnya. Nah, ini saya mengambil gambar dari desktop ya. Misalnya saya pilih gambarnya ini. Nanti akan ada proses upload. Kemudian set feature image. Nah, set feature image. Kemudian kalau sudah ya, jadi sudah ada judulnya, sudah ada konten postingannya, kemudian feature image-nya sudah ada juga. Nah, ini belum tampil di website kita, belum tampil. Nah, jadi belum tampil ya di sini. Nah, sehingga perlu kita lakukan publish ya. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman misalnya update status ya, jadi perlu diketik dulu kemudian di posting gitu ya. Nah, ini kita perlu di sini publish namanya ya. Kita publish lagi. Nah, sudah. Jadi di sini ada tulisan post publish ya. Nah, untuk melihatnya kita bisa langsung view post atau kita buka di website kita ya, yang tidak menggunakan embel-embel slash WP admin tadi. Nah, di sini sudah ada ya. Sekarang sudah ada dua postingan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah gambar yang tadi tidak menggunakan feature image ya. Ini yang postingan kita yang menggunakan feature image, dan yang ini yang hello world itu tidak menggunakan feature image. Nah, makanya feature image itu kayak gambar covernya gitulah ya. Nah, ini kalau kita klik ya, ini kontennya. Jadi seperti ini. Cukup menarik ya. Terus kalau yang tanpa feature image ya nanti di atas tidak ada gambarnya gitu ya. Tidak ada gambarnya. Jadi ini adalah feature image ya. Nah, ini adalah postingan kita, dan untuk hari ini kita sampai di sini dulu untuk instalasi dan sedikit konfigurasi tadi. Ini adalah website kita, dan nanti tugas teman-teman adalah menambahkan 2 buah post ya. Ini saya contohkan satu. Nanti teman-teman silahkan bisa tambahkan satu lagi. Dan nanti yang dipasang di tugasnya juga sama seperti yang kemarin. Pertama URL-nya, kemudian yang kedua adalah screenshot dari 2 postingan ini ya. Jadi screenshot dari 2 postingan ini. Jadi kalau misalnya kemarin
hanya menampilkan URL-nya, kemudian sama screenshot yang tadi defaultnya milik web host itu. Nah, yang di sini yang akan di screenshot oleh teman-teman adalah bagian yang dua postingan ini, gitu ya. Nah, jika sudah merasa selesai untuk mengeditnya, ini bisa kembali ke dashboard di sini. Kemudian untuk logout ya, kalau misalnya sudah selesai mengedit di websitenya, silahkan di sini ada Hi Admin gitu ya. Kemudian logout ya, logout. Nah, jika suatu saat misalnya teman-teman ingin masuk lagi ke websitenya, tidak perlu melalui halaman ini lagi ya, tidak perlu lagi melalui Web Host lagi, tapi langsung ke alamat websitenya. Ya, misalnya punya saya di sini mhdstore.00webhostapp.com ya, jangan lupa webhostapp.com karena sering salah. Nah, kalau sudah ini kemudian di garis miring atau slash wp strip admin ya, jadi wp strip admin. Nah, nanti otomatis akan masuk ke di sini. Nah, jadi nanti kalau kedepannya kita sudah tidak perlu masuk ke sini lagi, kecuali kalau nanti misalnya ada hal-hal yang perlu dilakukan di sisi admin ini atau di sisi dashboard untuk Web Host, baru kita masuk ke sini. Tapi nanti untuk konfigurasi ke depannya, kita hanya langsung masuk ke halaman ini. Ya, jadi tadi masuknya melalui halaman website kita, kemudian garis miring atau slash wp strip admin gitu ya. Jadi untuk hari ini pembahasan kita sampai di sini dulu, dan silakan nanti kalau masih ada yang bermasalah dan sebagainya. Tapi yang jelas yang pertama, sebelum menginstal websitenya, menginstal yang WordPress tadi, teman-teman harus memiliki hosting dan domain dulu. Ya, di seri pertama sudah kita bahas tentang itu. Baik, itu saja untuk hari ini teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.